Teman-teman, mari kita belajar tentang Keluaran 20 ayat 12 di mana dikatakan di sana bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Pertanyaannya adalah seperti apakah yang dimaksud menghormati dalam ayat ini? Nah, untuk pertanyaan ini kita bisa melihat jawabannya di dalam Matius 15 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Jadi ini konteksnya orang Farisi dan ahli Taurat mempersalahkan Yesus karena melanggar adat istiadat. Jadi konteksnya adalah sedang bicara tentang adat istiadat. Nah, jawaban Yesus pada ayat 3 demikian, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Atas pertanyaannya orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus kembali bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Nah, dalam ayat 4 kita memperhatikan yang mana yang disebut oleh perintah Allah oleh Yesus pada ayat yang ketiga. Dijelaskan di dalam ayat yang 4. Demikian dikatakan, Allah berfirman, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Artinya bahwa Yesus merujuk kepada salah satu dari 10 hukum Taurat. Itulah firman Allah, itulah hukum Allah. Nah, kemudian Yesus melanjutkan, "Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati." Jadi itulah yang dimaksud oleh perintah Allah, yaitu ke-10 hukum Taurat, dan di sini Yesus menekankan salah satunya, yaitu hukum yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu. Nah, kita perhatikan ayat yang kelima. "Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Nah, dengan demikian ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Yesus justru mengelompokkan atau mengkategorikan seseorang mempersembahkan harta bendanya kepada Allah di bait Allah sebagai adat istiadat justru. Sebaliknya, menghormati orang tua atau menghormati ayah dan ibu justru itu perintah Allah. Dengan demikian, Yesus mengajarkan bahwa menghormati ayah dan ibu justru itu yang utama daripada memberikan persembahan kepada Allah di bait Allah. Sekali lagi, justru memberikan persembahan kepada Allah di bait Allah, Yesus kategorikan itu sebagai adat istiadat. Nah, itulah pengertian menghormati ayah dan ibu sebagaimana dimaksud di dalam Keluaran 20 ayat 12. Jadi tidak sama seperti menghormati yang kita fahami di dalam bahasa Indonesia. Menghormati ayah dan ibu di sini sangat jelas ditekankan dalam ayat kelima, yaitu memelihara ayah dan ibu. Digunakan untuk pemeliharaan. Dan itu menjadi yang utama. Itulah arti menghormati di sini menurut Matius 15 ayat 1 dan sampai dengan ayat 6. Nah, kemudian
Apa akibatnya? Nah, ini sebetulnya lebih tepat disebut janji. Kalau kita memelihara ayah dan ibu, dengan kata lain kita bisa menafsirkan seperti itu atau mengatakan seperti itu. Kalau menghormati ayah dan ibu, kalau memelihara ayah dan ibu segenap hati, melebihi dari kita memberi persembahan ke gereja, kalau kita konteskan sekarang ini, maka Allah berfirman janji, yaitu lanjut umur di bumi, memiliki umur yang lanjut. Itu janji Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, untuk apa umur lanjut kalau selama usia lanjut itu malah melarat? Saya kira tidak ada yang mau, bukan? Nah, oleh karena itu, ternyata di dalam ayat ini, yaitu Keluaran 20:12 ini, sebenarnya mengandung dua janji. Pertama, janji umur lanjut atau panjang umur. Dan yang kedua adalah hidup sejahtera. Dari mana kita tahu? Di kata kuncinya di tanah. Muncul kata tanah. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Karena pada zaman itu tanah merupakan identitas kesejahteraan hidup. Memiliki tanah dalam konteks pada zaman itu boleh dikategorikan sebagai orang kaya. Sebaliknya, yang tidak punya tanah dikategorikan orang miskin. Oleh karena itu, pada zaman itu yang disebut orang miskin adalah orang Lewi karena nggak punya tanah. Orang asing karena nggak mungkin punya tanah. Janda karena kehilangan hak. Dan yatim piatu juga karena tidak punya tanah. Mereka ini pada zaman itu dikategorikan sebagai orang miskin. Sekali lagi, tanah pada zaman itu merupakan identitas dan sekaligus lambang kesejahteraan. Oleh karena itu, di dalam Keluaran 20 ayat 12 sebetulnya mengandung dua berkat sekaligus. Bukan hanya panjang umur, tetapi umur yang panjang itu juga disertai berkat kesejahteraan yang diberikan Tuhan. Selamat menghormati ayah dan ibu.